Kalian pasti suka dengan cerita pahlawan yang mengalahkan monster besar hanya dengan peralatan seadanya. Nah, ini cerita yang bakal gue ceritain ke kalian. A Boy and His Car, mobil yang dipakai beberapa pembalap, tapi selalu hidup dan tak pernah mati. Mulai dari drifter, rookie, hingga pro, mobil ini tetap bisa berkompetisi. And today, kita akan bahas mulai dari intercooler hingga tangki bensin yang selalu ada di belakang. Detail dari April Engineering, drifter spek Nissan A31. Dipakai di kelas pro loh. Drifting merupakan one of the most exciting motorsport in the world. Para drifter memacu mobilnya di lintasan pendek yang sudah dibuat oleh panitia di area luas, track atau di jalan yang sudah ditutup sementara. Para driver bergantian melakukan lead and chase run dan pemenangnya ditentukan oleh 3 judge yang masing-masing menilai line, style, and angle. Nah, garis finish bukanlah yang menentukan yang menang ataupun yang kalah di olahraga ini. Subjective nature dari drifting ini sendiri yang membuat drifting menjadi olahraga yang unik. Dan untuk menang di olahraga yang unik, perlu juga mobil yang unik. Ito 80, pemilik mobil ini sebelumnya sudah berada di dunia drifting cukup lama, lebih dari 10 tahun, dan karena punya pengalaman di speed off-road, tak perlu lama juga untuk dapat naik ke atas podium. Tahun 2021, dia memberikan mobilnya untuk dipakai oleh anaknya, Kimi, yang masih berusia 13 tahun. 13 tahun untuk latihan dan berkompetisi di dunia drifting. Setelah berlatih kurang dari setahun, sudah beberapa kali Kimi mengikuti kejuaraan-kejuaraan, yakni kejurnas maupun kejurda yang diadakan oleh beberapa promotor yang ada di Indonesia. Karir driftingnya agak sedikit tersandung di kejurnas IDS 2022 round 1 saat mobilnya menabrak tembok dan menghancurkan chassisnya. Kimi hanya punya waktu kurang lebih 6 minggu untuk memperbaiki mobil lagi, berlaga kembali di IDS 2022 round 2. Beberapa drifter memiliki fasilitas full-time engineer dan mekanik yang mengerjakan mobil setelah event. Tapi Kimi membawa pulang mobilnya ke rumahnya. Jadi, apa yang membuat mobil ini unik? Pertanyaan yang berat mengingat mobil ini tidak unik. Nih gue jelasin. Seviro A31 terkenal di Indonesia karena affordability-nya dan tentunya murah. Berbeda dengan saudaranya S13, S14, S15 yang dicintai di seluruh penjuru dunia karena memiliki balance yang baik dan performance yang mengagumkan. Sedangkan mobil yang mudah digunakan di Indonesia hanya Nissan Seviro A31. Saking cintanya kasih Seviro A31 ini, Kimi menyerah untuk menggunakan mobil lain karena dia pikir dia memiliki kemungkinan menang lebih besar menggunakan Nissan Seviro A31. Mobil Kimi menggunakan mesin dari Nissan, yaitu RB25 DET. Mesin yang terpasang di mobil ini tidak begitu unik. Kenapa? Karena parts yang digunakan kebanyakan standar. Yap, stok piston, stok control, stok turbo, stok cam, bahkan stok ECU, tidak ada yang lebih. Karena dengan begitu dapat keep things safe. Selain dapat lebih fokus ke kaki-kaki, tentu juga dapat meminimalkan budget. Kalian bisa lihat di sini terdapat intercooler dan radiator yang cukup besar. Ini adalah radiator 3 ply yang dipakai bapaknya 10 tahun lalu di mobil ini. Karena dulu mobil ini sempat menggunakan V8
dan masalah utamanya selalu di overheat. Ya, berusaha untuk mengumpulkan poin-poin yang telah kami sampaikan kepada para penonton sidang kali ini. Jadi, ini mobil balap pakai spare part bekas loh guys. Mobil ini, menurut Mas Edi, kepala mekanik kita, mobil ini menghasilkan tenaga kurang lebih 230 HP. Walaupun kita belum dyno, gimana nih menurut kalian? Apakah kita harus dyno? Tinggalkan komentar di bawah ya guys. Mobil drift bukanlah mobil drift tanpa suspension system yang baik. Mengatur kaki-kaki agar mobil bergerak seperti keinginan kita itu tidak mudah. Dan Ito 80 menghabiskan hampir 1 dekade mentuning setiap bagian dari kaki-kaki mobil ini. Saat itu dia tidak puas dengan setup yang ada di mobil ini. Nah, seperti orang normal pada umumnya, normal nih, he decided to build his own super angle kit. Seperti suspension arm, tie rod, bahkan kenakalnya custom made. Mungkin ini yang unik ya teman-teman. Di saat yang lain beli parts, malah import dari luar. Kimi and his father lebih milih buat riset kaki-kakinya. Jadi, mobil ini bisa dapat more angle, baby. Untuk di bagian suspension, mobil ini menggunakan coilover dari ISC yang disediakan oleh Mas Lucky Reza. Kalian tentu sudah tahu dong, coilover ISC reliable, adjustable, and yet not very affordable. Mungkin ini parts yang paling mewah yang ada di mobil ini. Haruskah kita buat coilovernya? Lagi-lagi komen di bawah guys. Interior mobil ini dilengkapi dengan hal-hal yang standar seperti mobil drift pada umumnya. Roll cage, seamless switch fan, switch, fuel pump, cut off, hydraulic handbrake yang terhubung dengan kaliper yang berbeda di bagian pengereman belakang. And this is one of many ways to initiate drift. Dari luar, mobil ini terlihat sangat standar, sangat sedikit titik estetiknya. Especially now, kalian nggak bisa bikin YouTube tanpa rambut baru, dan kalian nggak bisa ngedrift tanpa penampilan baru, right? Dan sekarang Kimi menggunakan livery yang sesuai dengan umurnya. Hihi, Minecraft. Tidak sesuai, tapi menghibur karena terkadang menyediakan tontonan menarik lebih memuaskan. Mobil ini mungkin bukan yang terbaik, tapi mobil ini dengan spek ini tidak hanya bertanding di kelas drifter loh, tapi rookie dan juga pro. Yang kita tahu di kelas pro, kompetitor sudah menggunakan parts yang lebih mewah dan maju, yang tentunya saja mahal. Di olahraga ini, kalian tidak membutuhkan fancy gear and engine or the newest car to be the best. Yang perlu kalian tahu, mobil kalian the best. Thanks to Donat Media for inspiring us to do show like them. Kalian sangat menginspirasi. Makasih ya udah nonton video F-Rangering, karena kita tanpa kalian hanya sekelompok orang-orang aneh yang video gue. Tapi jika kalian suka video ini, klik like and subscribe karena akan banyak video-video baru yang akan muncul. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok kita ya guys. I love you. Bye. One step